Pemirsa, gembar-gembor pemerintah soal krisis beras diduga hanya justifikasi kebijakan pemerintah melakukan impor beras 3 juta ton di tahun 2024. Padahal seharusnya stok beras masih aman, demikian pula stok bahan pangan lainnya. Namun mengapa harga di pasaran didapati dijual di atas harga eceran tertinggi? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira. Selamat siang, Mas Bima. Selamat siang. Ya, Mas Bima, kita akan bahas mengenai beras terlebih dahulu ya. Impor beras di tahun 2023 ini kan mencapai angka tertinggi selama 25 tahun terakhir. Pemerintah pun juga kembali mengimpor beras di tahun ini, padahal Presiden sendiri juga mengatakan stoknya ini masih aman dan cukup. Apa alasan masih tetap impor beras ini? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Justru kenapa harus impor? Padahal masalahnya adalah terjadi kenaikan biaya produksi. Nah, biaya produksi itu sudah dari 2021, itu sudah diwanti-wanti bahwa akan terjadi kenaikan. Dan 2022 kita juga jangan lupa salah satu pemicu naiknya biaya produksi adalah karena pada saat itu ada pemangkasan subsidi. Jadi kenaikan harga solar, kenaikan harga pertalite, itu di level petani, di level retail itu sangat terasa. Dan efeknya sampai hari ini itu masih dirasakan. Jadi berpengaruh pada harga jual gabah, kemudian diteruskan kepada konsumen tingkat akhir. Pupuk pun juga sama. Itu bukan dijawab dengan cara impor. Karena apa? Karena masalah pupuk ini juga membentuk biaya produksi. Setidaknya 30% dari komponen biaya produksi untuk beras itu dari pupuk. Nah, pupuk subsidinya terbatas, administrasinya rumit, kartu taninya juga rumit. Kemudian juga dari segi harga akhirnya petani beralih kepada pupuk yang non-subsidi untuk tetap menanam padinya atau tanaman pangan. Dan ini akhirnya berakibat juga pada penyesuaian harga di level konsumen yang naik. Makanya kalau kita lihat impor pun saat ini dan 1 tahun sebelumnya, volumenya semakin banyak sebenarnya di luar negeri, di Thailand dan Vietnam, itu harga beras impornya juga cukup tinggi. Jadi percuma juga kita mau mengimpor dari luar negeri pun juga harganya mahal. Dan kalau beras impor kemudian diteruskan, selain untuk cadangan beras pemerintah diteruskan kepada konsumen di pasar-pasar tradisional, itu pun mereka harus melakukan penyesuaian harga. Nah, jadi jawabannya sekali lagi bukan dengan impor, tapi melerai atau kemudian menyelesaikan faktor dari biaya produksi dan distribusi yang naik. Dan sampai sekarang itu belum dijawab. Belum ada misalnya bantuan spesifik untuk solar bagi para petani. Kemudian pupuk misalnya sudah dilakukan penambahan, tetapi itu kan untuk masa tanam yang sekarang, bukan untuk memperbaiki masalah yang sebelumnya. Dan itu pun saya kira anggaran penambahan pupuk subsidi masih dirasa sangat kurang, sangat sedikit. Jadi kalau kita lihat efeknya adalah kita akan terus mengimpor dalam jumlah yang sangat besar, tetapi untuk pasokan dan stabilitas harga sampai akhir tahun ini belum tentu akan kembali lagi setidaknya di 2022 atau 1 tahun yang lalu. Baik. Nah, Mas Bima, ini kan juga Presiden Jokowi mengatakan bahwa dalam sepekan atau 2 pekan ke depan, ia menjamin harga akan turun untuk beras. Kita akan simak pernyataan Presiden Jokowi berikut ini. Suplai itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan itu mempengaruhi. Tapi saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang. Saya kira akan nanti dilihat, saya kira dalam seminggu 2 minggu ini beras saya akan sedikit turun. Sambil nunggu panen, kalau panen rayanya datang lagi pasti juga. Nah, Mas Bima, kira-kira 2 minggu ke depan bisa nggak realisasi ini harga beras akan semakin turun, kata Presiden Jokowi tadi? Justru sebaliknya, andaikan ada panen raya di beberapa daerah pun, kita juga lihat secara pola musiman, ada Ramadan dan Lebaran. Yang biasanya memang harga kebutuhan pangan tidak hanya beras, hampir sebagian besar meningkat. Jadi ada pola musiman ditambah masalah biaya produksi tadi dan distribusi tidak selesai. Sehingga kita melihat ya akan banyak retail yang menjual harga beras di atas harga eceran tertinggi. Dan ini juga menyulitkan nih, terutama bagi retail. Karena kalau dia menjual harga beras di atas HET misalnya, dia akan kena teguran kan, dianggap melanggar.
Tetapi di satu sisi ketika mereka membeli memang dari katakanlah sentra produksi beras ataupun distributor skala besar, mereka pun juga sudah menerapkan harga yang tinggi juga. Nah ini saya pikir kalau nggak segera diselesaikan, karena ada ketakutan dari sisi pelaku usaha retail, terutama untuk beras yang kualitasnya premium, ini membuat mereka akan malas untuk menjual beras premium. Dan itu mengakibatkan kenaikan harga karena masyarakat mungkin bergeser ke pasar tradisional, berebut dengan kelompok menengah bawah. Dan ini yang saya kira juga perlu diwaspadai. Karena apa? Karena beras hasil bansosnya pun juga sudah mulai berkurang. Sehingga ini terjadi perebutan pada tipe beras yang sama di pasar-pasar tradisional. Dan kita lihat ini akan cukup panjang. Mungkin sampai Lebaran pun juga anomali dari naik turunnya harga beras masih akan terjadi, dan ya saya pikir belum ada solusi-solusi yang cukup real, belum ada pengumuman misalnya akan menurunkan harga BBM untuk jenis solar sehingga biaya angkutan turun juga belum ada. Kemudian apakah ada subsidi misalnya di level petani sehingga jangan sampai harga gabah naik terlalu tinggi tapi petani tetap untung, itu juga belum. Nah satu lagi saya tambahkan masalah krusial yang tidak selesai sampai hari ini adalah soal data faktual dan data terverifikasi soal stok beras. Jadi stok beras di gudang Bulog, stok beras di level petani, stok beras kemudian di level retail misalnya. Itu di pasar tradisional, pasar modern, itu datanya masih belum ada secara faktual. Data harga iya, diupdate setiap hari. Tetapi soal data stok, kemana larinya ini, apa benar terjadi perebutan antara bansos, misalnya beras bansos, BLT itu bantuan pangan dengan misalnya beras premium atau beras yang dikonsumsi masyarakat secara umum, itu juga datanya akan sulit sekali karena sekali lagi masalah data ini menjadi sangat lemah. Sehingga kalau sedikit-sedikit terjadi masalah dijawab dengan impor, sekarang kita nggak punya waktu banyak juga untuk melakukan impor, dan biaya impor sekali lagi di luar negeri sedang naik. Maka mau tidak mau, ini memang komunikasi dari pemerintah pusat ini harus jelas ya Mas Bima ya mengenai data stok dari beras. Miskin, daya beli tertekan. Oke, berarti memang harus jelas komunikasi pemerintah ya mengenai stok beras ini seberapa banyak dan kira-kira cukup nggak untuk sampai Ramadan paling tidak. Nah, kalau untuk bahan-bahan pangan lainnya nih Mas Bima seperti tadi ada cabai, ada bawang dan lain-lain. Ini bagaimana mengatasinya agar bisa stoknya banyak dan harganya juga bisa stabil? Karena kan bentar lagi sudah mau Ramadan yang mana kan biasanya akan naik dengan sendirinya. Dan bagaimana untuk memenuhi stok-stok untuk bahan pangan sembako lainnya ini Mas Bima? Ya, kita kadang-kadang berpikir secara temporer, kadang-kadang berpikir secara reaktif, bahwa kenaikan harga sekarang ini harus diselesaikan dengan cara yang cepat untuk saat ini. Tetapi kalau kita lihat sekali lagi, di belakang masalah kenaikan harga cabai, harga kemudian telur, harga ayam, itu sebelumnya ada masalah di hulu pertanian, di hulu peternakan. Di hulu pertanian apa? Tadi masalah soal cuaca. Kalau disalahkan cuaca, tidak ada tuh penelitian yang cukup serius, anggaran penelitian yang besar-besaran untuk inovasi bibit yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Kemudian soal masalah jagung. Jagung menekan harga telur ayam dan juga harga daging ayam karena pakannya butuh jagung. Itu juga masalah jagung tidak diselesaikan. Tidak bisa dijawab juga dengan food estate misalnya. Nah, jadi masalah di hulu ini saya kira harus dilerai dulu, harus diselesaikan dulu. Kemudian kita baru lihat di level setelah panennya, cabai itu salah satu kekurangan dari kita adalah cold storage atau penyimpanan es, sehingga cabai yang mudah busuk ini bisa lebih panjang masa penyimpanannya. Nah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, Bulog harus investasi cold storage untuk penyimpanan cabai, dan sebagian diolah cabainya sehingga bisa panjang masa kadaluarsanya, sehingga harganya bisa lebih stabil. Nah itu jadi ada hal-hal yang kita perlu lihat dari hulu kemudian sampai ke hilir. Ini masalah kompleks memang, tetapi hasil dari masalah kompleks yang tidak pernah selesai itu terlihat dari kenaikan banyak sekali harga pangan. Dan tidak bisa menyalahkan karena Ramadan ada permintaan. Tidak ada Ramadan pun saya kira kenaikan banyak harga pangan itu akan terjadi tahun ini.
Berarti memang harus dari hulunya ya Mas Bima ya, agar semua pangan baik beras maupun bawang dan juga cabai lain-lainnya bisa kembali stabil dan juga stoknya kembali aman, apalagi untuk hari raya. Terima kasih Mas Bima Yudhistira selaku Direktur Seleo sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas kembali Mas Bima.